Negeri ini tuh negerinya anak muda. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Nyatakah kesetaraan gender? Dengan paradigma, stigma, dan norma yang ada, perempuanlah yang menjadi korbannya. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan di Indonesia nggak mudah. Menjalani hidup dengan resah. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Yuk kita berperan aktif untuk melanjutkan perjuangan Ibu Kartini demi kesetaraan gender agar perempuan Indonesia bisa semakin berdaya. Halo semuanya, selamat datang di Senja Podcast, obrolan santai nggak basa-basi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jessica Syanita. Saya Syawira Faiza sebagai host, dan kami sedang bersama narasumber kami, Miss Prida. Halo. Halo Miss, selamat datang di Senja Podcast. Nah, jadi topik pertama yang akan dibahas di sini mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu adalah posisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak yang sama. Mereka mampu berperan dalam berbagai aktivitas. Aktivitasnya bisa dalam bentuk politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kita sudah punya gambaran tentang kesetaraan gender. Nah, kita mau tanya nih sama Miss, apa sih menurut Miss pendapat Miss tentang kesetaraan gender? Nah, sebelum kita bahas jauh ke sana tuh, kita harus tahu dulu gender ya, karena kan kesetaraan gender itu ada dua kata, kesetaraan dengan gender. Tapi gender itu kita harus tahu dulu historinya. Kalau gender itu pertama kali dikenalkan di Amerika tahun 1960-an, sebuah perjuangan perempuan untuk menyatakan perempuan itu ada loh di sini gitu. Itu histori dari gender. Nah, kalau kita bicara masalah kesetaraan gender, berarti peran sosial dan siklus sosial antara perempuan dengan laki-laki itu balance. Gitu ya Miss. Nah, kata Miss udah perempuan itu ada di kehidupan. Nah, berarti kesetaraan gender itu adalah keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Iya, peran dan juga siklus mereka itu sama di bidang manapun. Kira-kira contoh-contohnya apa aja ya Miss? Contohnya nggak usah jauh-jauh. Misal kalian kan masih ke sekolah tuh, jadi hak dan kewajiban siswa di sekolah itu gurunya memberikan yang sama. Kalau laki-lakinya dapat hak A, perempuan juga bisa dong dapat yang hak A gitu. Menurut Miss, bagaimana pendapat tentang kesetaraan gender di lingkungan kerja, Miss? Kalau di lingkungan kerja, khususnya di Universitas Sumatera Utara ya, kesetaraan gender itu sudah mulai diterapkan sih. Apalagi trust issue yang menyatakan kesetaraan gender itu memang harus diterapkan. Nggak ada istilah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi di lingkungan kerja sepertinya udah mulai di-apply sih. Menurut Miss, kesetaraan gender itu penting nggak sih, Miss? Penting dong. Karena kan Tuhan menciptakannya manusia, bukan ada Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu adanya perbedaan gitu. Kecuali mungkin kalau kita bicara masalah ada struktur tubuh, itu kan berbeda kan gitu. Syawira, kan kata Miss udah kesetaraan gender itu sangat penting. Nah, Miss, saya mau tanya Miss, kalau misalnya apakah masih ada orang yang tidak setuju dengan adanya kesetaraan gender, Miss?
Masih ada beberapa pihak yang tidak setuju atau kontra ya dengan kesetaraan gender, dengan alasan mungkin mereka takut kali perannya tergantikan. Iya, jadi mereka itu kontra, nggak suka dengan kesetaraan gender. Ya benar sih, masih banyak Miss. Nah kira-kira gimana ya cara menanggapi orang yang tidak setuju dengan hal tersebut? Kalau menurut Miss sih cara menanggapinya itu kita buktikan aja. Misal kalau banyak nih biasanya ya laki-laki yang kurang setuju, contoh pemimpin, nggak ada tuh pemimpin perempuan gitu. Jadi why not? Kita buktikan aja, walaupun sebagai perempuan kita juga memiliki kinerja, kita punya step ke depannya yang memang positif untuk kedepannya. Jadi walaupun perempuan, you have to think twice untuk berpikir bahwa perempuan itu di bawah. No, big no. Kita sudah tahu semua cara menanggapi orang yang tidak setuju dengan kesetaraan gender. Nah, Miss Jessica mau nanya nih, Miss, bagaimana sih cara mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah? Oke, yang pertama kalau sebagai perempuan ya titik berat ini sebenarnya kalau kesetaraan gender itu kan perempuan nih. Kalau laki-laki memang dari dulu mereka posisinya selalu merasa berada di atas. Jadi sebagai perempuan kita harus upgrade diri, improve diri kita, kembangin bakat kita, jadi supaya mereka itu bisa melihat bahwa perempuan juga memiliki hal yang spesial di mana laki-laki yang dimiliki oleh laki-laki juga. Kalau misalnya kita tidak upgrade, improve, mereka akan lebih melihat celah kita. Jadi mereka itu menyuarakan kesetaraan gender itu nggak ada gitu. Jadi mereka lebih puas untuk menyuarakannya. Makanya kita harus terus improve, upgrade kualitas, value-nya juga harus di-upgrade. Sekarang kan banyak jenis cewek perempuan yang nggak diizinkan untuk memimpin suatu organisasi kayak di sekolah atau mungkin di lingkungan kerja juga. Kayak mana sih secara di lingkungan sekitar melakukan hal tersebut? Itu dia tadi yang jawaban Miss sebelumnya. Kita harus menunjukkan misal nih di lingkungan sekolah OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah kan. Visi misinya itu apa? Sebelum menjadi OSIS, pastikan sebelum menjadi OSIS ada pengenalan calon. Pengenalan calon itu kita memperkenalkan visi misi kepada seluruh siswa supaya kita dipilih. Visi misinya itu dari visi dan misi itu kita kan bisa memberikan gambaran untuk diri kita sendiri bahwa kalau perempuan juga bisa menjadi pemimpin tanpa menjatuhkan laki-laki. Jadi ingat ya, walaupun kesetaraan gender, tapi kita sebagai perempuan juga tetap harus menghormati laki-laki itu sebagai rekan yang setara. Berarti kita harus upgrade diri ya sebagai perempuan ya kan saya. Value harus ditingkatin. Kalau misalnya ada perempuan yang cuti karena urusan rumah tangga atau melahirkan, apakah itu diperlu cuti atau tidak, Miss? Harus dong. Dan harus diingat bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu celah bagi laki-laki untuk mengurangi nilai kesetaraan gender mereka lebih besar nih laki-laki. Karena pada dasarnya sebenarnya perempuan itu lebih kuat loh. Perempuan itu bisa melahirkan, laki-laki enggak. Perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi, laki-laki enggak, kan gitu. Artinya kenapa Tuhan menciptakan seperti itu? Ada hal yang perempuan itu memiliki lebih. Jadi kalau seperti yang cuti, mereka harus pemulihan tenaga, pemulihan diri sendiri, perawatan diri sendiri, itu nggak masalah, memang harus diberikan. Kayaknya perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki ya? Sepertinya, tapi kayaknya kita kalau ngomongin itu laki-laki bakal protes ke kita. Nah, kira-kira ada nggak sih, Miss, tokoh yang menginspirasi Miss tentang kesetaraan gender selain Ibu kita Kartini? Oh iya benar ya. Kalau tokoh sendiri siapa ya? Oh,
benar. Tahu nggak Cinta Laura? Tahu Cinta Laura, Maudy Ayunda, Najwa Shihab. Mereka itu tokoh-tokoh perempuan yang sangat memiliki prestasi ya. Jadi mereka itu selalu menyuarakan kesetaraan gender karena itu dia pentingnya kenapa kesetaraan gender itu dikenal oleh publik. Kalau perempuan itu juga bisa loh terdepan tanpa mengesampingkan laki-laki. Nah, Syairah, kalau Syairah gimana? Ada yang inspirasi nggak? Ada bang. Syairah. Emma Watson. Jess gimana? Oh, kalau saya sama kayak Miss Najwa Shihab sama Maudy Ayunda. Emma Watson itu Harry Potter? Yes. Hermione ya? Iya. Nah, kita sudah tahu nih orang-orang yang dapat menginspirasi bagi banyak wanita. Nah, Miss, manfaat kesetaraan gender bagi para pelajar atau mungkin bagi para pekerja, Miss? Itu untuk apa ya? Menyemangati diri kita sendiri sih. Jadi kalau misalnya adanya perbedaan, pasti pun kita ya ngapain kita kerja optimal, terus kerja kita maksimal, toh juga ada perbedaan nanti di hasilnya. Tapi kalau balancing itu ada, kita tetap lakukan hal yang semaksimal mungkin yang dilakukan laki-laki gitu. Jadi kita tetap bisa melakukan yang maksimal, tetap berpikir positif dan juga ya tetap optimis sih. Banyak manfaat. Pasti banyak manfaatnya. Menurut pendapat Miss, tadi kan kita udah bahas tentang perempuan. Nah, laki-laki sekarang kan juga banyak yang udah terkena kekerasan seksual. Kira-kira mereka perlu nggak, Miss, untuk mendapatkan perlindungan hukum? Perlu sih, di mata hukum kita semua sama ya. Di mata hukum, baik laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalau kita masih sebagai warga negara, hukum itu tidak memandang gender. Kan, jadi mau dia laki-laki, kalau dia memang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, khususnya perlakuan seksual, dia tetap harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Sekarang juga banyak kan Miss yang melakukan kekerasan seksual kepada laki-laki, bukan kepada wanita saja. Iya, benar. Iya. Nah Miss, kalau misalnya Miss pernah nggak Miss merasa ketidakadilan antara perempuan dan juga laki-laki dalam kesetaraan gender? Sejauh ini belum sih, sejauh ini mungkin karena kita kalau Miss sendiri gen milenial, kalau kalian gen Y, gen Y ya. Jadi, tapi kalau orang tua kita dulu pasti pernah mengalami itu. Ketika pemimpinnya tidak boleh perempuan, pemimpinnya harus laki-laki, padahal kemampuan perempuan memiliki yang sama. Tapi kalau Miss sendiri pribadi sampai sekarang belum mengalami. Kira-kira, kan tadi kita udah bahas tentang kesetaraan gender. Setara itu berarti sama nggak, Miss? Setara itu sama, tapi jangan dikaitkan dengan ini ya, dengan adil ya. Artinya karena kan adil itu bukan berarti sama ya. Artinya kalau adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu dia. Jadi kalau ada orang yang bilang nih, ya nggak adil, kita lihat dulu nih. Misalnya ya, misal kronologiskan, si A tingginya kurang tuh kan kurang dari 150 cm. Sementara si B tingginya itu di atas 160 cm. Nah, suatu ketika nih ada pertandingan sepak bola di mana ada tembok di depannya. Jadi kalau adil, orang-orang yang kebanyakan bilang itu mereka sama-sama diberikan dasar kursi dengan tinggi yang sama. Ya kan? Tapi sebenarnya yang dikatakan adil itu si A dengan tinggi di bawah 150 cm itu harusnya mendapatkan lebih banyak basic supaya targetnya sama. Apa targetnya? Bisa nonton sepak bola kan? Jadi itu dia, adil itu kita harus bisa mencapai hasil yang sama. Nah gitu ya Miss, berarti kita sama perempuan juga sama laki harus saling menghormati ya? Iya, harus saling menghormati tetap. Nah teman-teman dan para penonton semua, kita sudah tahu manfaat dan juga cara mengatasinya dalam kesehatan gender. Nah, oke nih, udah cukup ya informasinya tadi. Tadi kami sudah memberikan gambaran umumnya, contoh-contohnya dari lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah. Terima kasih untuk Ibu sudah memberikan waktunya. Dan juga semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian dari Jam Podcast, obrolan santai, no basa-basi. Bye-bye. Bye.